Terima kasih atas kepercayaannya, terima kasih atas pembeliannya dengan Mas Lukman, sehingga Mas Lukman bisa jadi sales terbaik 3 kali berturut-turut di wilayah DKI 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang masih info seputar otomotif. Hari ini kembali saya berkunjung ke showroom Daihatsu, dan kembali lagi kita berada di Astra Daihatsu Radio Dalam ya. Dan kali ini kita juga ditemani sama salah satu sales senior terbaik Daihatsu juga ya. Kita bersama Mas Lukman kali ini. Nah, mungkin buat Mas Lukman, barangkali ada teman-teman yang belum kenal nih, walaupun Mas Lukman sering banget kolaborasi sama kita, tapi boleh disapa lagi teman-teman Kacamata Dipras. Oke, terima kasih Mas Andi. Halo Bapak Ibu, halo sahabat Kacamata Dipras. Jumpa lagi dengan saya Lukman Hakim Nur Pratomo, salah satu marketing dari Astra Daihatsu Radio Dalam. Bagi Bapak Ibu yang ingin langsung tanya promo kredit atau pembelian Daihatsu secara cash, bisa langsung hubungi Lukman, nomornya di 085 77 555 1231. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin langsung berkunjung ke showroom kami di Astra Daihatsu Radio Dalam, alamatnya di Jalan Raya Radio Dalam nomor 20, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Di Astra Daihatsu Radio Dalam, selain melayani pembelian mobil baru, juga tersedia bengkel servis dan spare part-nya. Jadi, bagi Bapak Ibu yang ingin langsung berkunjung ke Astra Daihatsu Radio Dalam untuk servis atau pembelian spare part, bisa langsung hubungi Lukman. Nanti Lukman bantu untuk bookingnya, jadi pas pada saat Bapak Ibu datang ke bengkel, tidak perlu antri lagi. Nah, bagi Bapak Ibu yang ada rencana untuk pembelian Daihatsu barunya, pembelian dengan Mas Lukman, kita ada promo-promo menarik khusus untuk Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, pembelian cash ataupun kredit, kita akan berikan diskon maksimal, diskon terbaik. Di antaranya ada diskon reguler, masih ditambah lagi dengan diskon special event, masih ditambah lagi dengan diskon subsidi. Dan untuk pembelian kredit tentunya kita masih ada free administrasi. Nah, untuk yang kedua, kita ada promo DP ringan, DP mulai dari 10% aja. Jadi Bapak Ibu bisa langsung bawa pulang mobil Daihatsu Xenia ini mulai dari DP 15 juta. Dan ada promo Daihatsu Sigra mulai dari DP 7 juta. Dan ada promo Daihatsu Ayla mulai dari 8 juta. Dan ada juga promo Daihatsu Terios cukup dengan DP 13 jutaan saja. Lalu yang ketiga, kita ada promo angsuran ringan. Angsuran mulai dari 2 jutaan aja, Bapak Ibu sekalian sudah bisa bawa pulang Daihatsu barunya. Dan bahkan untuk promo spesial Astra Group, kita juga ada skema hitungan paket balon tahunan yang angsurannya sangat ringan, yaitu mulai dari 1 jutaan saja. Dan untuk yang keempat, kita juga masih ada promo bunga 0% untuk tenor 1 tahun. Dan kita juga masih ada promo bunga-bunga ringan untuk tenor 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, atau bahkan sampai dengan 8 tahun. Jadi Bapak Ibu yang ingin melakukan pembelian Daihatsu secara cash ataupun kredit, kurang lebih sama aja, karena kita masih ada promo bunga 0%. Dan untuk yang kelima, kita masih ada promo spesial tukar tambah atau trade-in. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin menukarkan mobil lama dengan Daihatsu barunya, bisa langsung hubungi Mas Lukman saja. Jadi Bapak Ibu tidak perlu keliling showroom, karena kita pastikan mobil Bapak Ibu, mobil lamanya merek apapun, kita akan berikan penawaran terbaik di sini.
Bahkan untuk pembelian mobil barunya, jika Bapak Ibu tukarkan dengan mobil lama atau trade-in, kita akan berikan diskon tambahan 5 juta lagi. Dan untuk yang keenam, kita juga akan berikan jasa servis gratis sampai dengan 50.000 km atau sampai dengan 3 tahun. Tentunya ini akan menghemat biaya servis Bapak Ibu karena untuk jasa servisnya kita sudah gratiskan. Dan untuk yang ketujuh, kita ada layanan darurat emergency 24 jam. Jadi tidak perlu khawatir kalau mobil Bapak Ibu ada kendala di lapangan, cukup hubungi Mas Lukman aja, maka nanti tim dari Astra Daihatsu akan membantu Bapak Ibu di mana saja, gratis selama 5 tahun. Dan yang terakhir, ini yang paling menarik, setiap Bapak Ibu melakukan pembelian Daihatsu dengan Mas Lukman akan mendapatkan promo hadiah langsung berupa voucher belanja atau barang-barang elektronik atau e-money tanpa diundi. Dan bagi Bapak Ibu yang rencana untuk test drive, bisa langsung hubungi Mas Lukman, nanti unitnya akan disiapin. Dan bagi Bapak Ibu yang tidak ada waktu untuk datang ke Daihatsu Radio Dalam, untuk unit test drive-nya kita bisa bawakan ke rumah atau ke kantor Bapak Ibu dengan gratis. Nah, kali ini kita bareng Mas Lukman, salah satu sales marketing senior dari Astra Daihatsu Radio Dalam ya. Nah, ngomongin Mas Lukman, ini tidak hanya sekedar sales senior nih, tapi sebenarnya dia juga salah satu sales terbaik DKI juga gitu ya. Jadi di Daihatsu dia 3 kali mendapatkan penghargaan sebagai sales terbaik DKI 1 gitu. Bener ya Mas ya? Ya, betul. Ya, jadi terima kasih buat teman-teman sahabat Daihatsu dan teman-teman Kacamata Andipras juga. Terima kasih atas kepercayaannya. Terima kasih atas pembeliannya dengan Mas Lukman, sehingga Mas Lukman bisa jadi sales terbaik 3 kali berturut-turut di wilayah DKI 1. Tanpa kepercayaan dan support dari teman-teman Kacamata Andipras, Mas Lukman bukanlah siapa-siapa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat sahabat Daihatsu dan teman-teman Kacamata Andipras. Wah, jadi luar biasa. Jadi teman-teman nggak perlu ragu lagi ya. Jangankan hanya promo aja, layanannya pun insya Allah sangat bisa dipercaya. Apalagi Mas Lukman adalah penyandang sales terbaik DKI gitu ya. Jadi teman-teman yang cari mobil Daihatsu nggak usah ragu lagi, bisa langsung hubungi Mas Lukman, nomornya ada di bawah. Nah, pada video kali ini tentunya nanti kita akan sambung dengan membongkar unit, dan kali ini kita akan membongkar Daihatsu All New Xenia 1,5 RCVT 2024. Kira-kira seperti apa spek dan fitur-fitur lengkapnya? Apakah worth it untuk dimiliki? Karena ini termasuk 1.5 terlarisnya. Untuk itu tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita bongkar lebih dalam. Nah, sebelum kita bongkar, untuk teman-teman yang ingin tahu harga lengkap dari Daihatsu All New Xenia ini ataupun Daihatsu tipe lainnya, teman-teman jangan lupa cek di kolom deskripsi ya, karena kita selalu lampirkan harga di kolom deskripsi. Jadi klik judulnya, di bawahnya sudah ada harga lengkap. Oke, kita mulai bongkar untuk Daihatsu All New Xenia 1.5 RCVT 2024. Kita lihat desain dari wajah depannya, ini untuk grillnya dia bersusun ya, atas dan bawah. Ini motifnya honeycomb di finishing warna black dove ya. Kemudian di bagian atas tengahnya dia ada emblem Daihatsu berwarna chrome, serta di atasnya ada list garnish berwarna merah ya, yang seolah-olah kin look atau menyambung ke dalam mata lampunya. Dan yang menarik dari Xenia tipe R, itu di depannya juga dilengkapi dengan kamera depan karena sudah dilengkapi dengan kamera 360. Dan kita lihat untuk detail dari lampunya ini cukup menarik, karena untuk lampu-lampunya, untuk lampu utamanya, lampu senja, lampu senya semuanya sudah LED ya. Dan menariknya lagi di bawah juga mendapatkan fog lamp. Ini masih bola halogen warna kuning dengan housing yang di finishing warna black dove, dengan tampilan juga cukup sporty juga ya. Dan untuk bumper bawahnya ini underguardnya juga di finishing warna body dari kanan ke kiri. Dan ini ada tampak keseluruhan eksterior wajah depan dari Daihatsu All New Xenia 1.5 RCVT 2024. Sekarang kita bongkar untuk mesinnya. Untuk mesin dari All New Xenia 1,5 RCVT ini tentunya dilengkapi dengan mesin bensin 1500 cc 4 silinder DOHC dengan teknologi dual VVT-i. Dimana dengan mesin ini All New Xenia 1.5R ini dia memiliki tenaga di 106 PS pada 6000 rpm dan torsi maksimal
di 14 kgm pada 4200 rpm. Dan kita lihat di sini pada kap mesinnya juga menariknya sudah dilengkapi dengan peredam pada kap mesinnya untuk menahan panas saat mesinnya dinyalakan. Sekarang kita bongkar eksterior sampingnya ya. Dari kaki-kakinya kita lihat untuk rodanya ini dilengkapi dengan velg R16, warnanya two tone polish ya, black dan silver dengan profil ban di 195/60. Rem depannya juga sudah cakram, sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, VSC dan sudah ada hill start assist juga ya. Kemudian kita lihat untuk spionnya di sini untuk covernya atau housingnya di finishing warna body ya, dilengkapi dengan lampu sen juga, pengaturan kacanya elektrik, sudah bisa dilipat buka otomatis, bahkan sudah connect dengan remote-nya. Dan yang menarik untuk all new Xenia 15R CVT sudah dilengkapi dengan kamera samping juga ya, karena sudah ada kamera 360-nya. Lalu di atas kacanya juga mendapatkan telang air di sini ya, untuk kaca samping depan dan belakangnya, bahkan ada emblem Xenia di belakangnya. Dan untuk handle pintunya ini model tarik ya, dan di sini sudah ada akses smart entry-nya karena kuncinya sudah keyless. Begitu pula dengan handle pintu belakangnya juga model tarik warna body. Dan untuk roda belakangnya ini tentunya sama dengan depannya, tapi pengereman di belakangnya dia masih menggunakan rem yang masih tromol. Dan ini ada tampak keseluruhan eksterior samping dari all new Xenia 15R AT CVT 2024. Sekarang kita bongkar untuk eksterior belakang ya. Dari atas di sini juga dilengkapi dengan antena sudah model shark fin atau strip view ya, warna body, jadi cukup modern juga. Kemudian di bagian atas di sini tidak ada roof spoiler tambahan, tapi secara bodinya sudah agak menjorok ke belakang ya. Jadi tampak sporty juga dengan ornamen kanan kirinya berwarna black dove ya. Dan di tengahnya juga pada dalam kacanya dia ada stop lamp. Kemudian untuk kacanya ini sayangnya masih kaca standar, jadi belum kaca yang anti bun, belum defogger, tapi sudah dilengkapi dengan wiper belakang. Lalu di bagian tengah di sini juga ada logo Daihatsu berwarna chrome ya, dan di bawahnya juga dilengkapi dengan kamera belakang tentunya ya, karena sudah ada kamera 360. Dan kita lihat untuk detail dari lampunya, ini modelnya juga cukup sporty ya, dengan lampu belakang yang sudah LED, lampu rem LED, lampu sen dan lampu mundurnya semuanya sudah LED semuanya. Lalu di bawah lampu sebelah kanan dia ada emblem Xenia berwarna chrome, dan di sebelah kirinya di bagian atas ada emblem dual VVT-i, CVT, dan di bawahnya ada 1.5 R berwarna chrome ya. Dan kita lihat untuk bumper bawahnya di sini dari kanan ke kiri di finishing warna body, lengkap dengan dua lampu reflektor pada kanan kirinya dengan housing berwarna black dove, serta di tengahnya dilengkapi dengan 2 titik sensor juga ya. Jadi selain ada kamera, untuk keamanan saat mundur ada kamera dan 2 titik sensor juga. Dan ini ada tampak keseluruhan eksterior belakang dari Daihatsu all new Xenia 1.5 R CVT 2024. Untuk kuncinya ini sudah keyless atau smart key ya, modelnya remote kayak gini, ada 2 ya termasuk cadangannya, ada logo Daihatsu, ini tombol untuk mengunci juga, dan ada tombol unlocknya ya. Saat kita kunci, dia spionnya langsung terlipat otomatis, dan saat kita unlock atau kita buka kuncinya juga langsung membuka otomatis dan nyala lampu sen ya. Jadi sudah connect dengan remote-nya juga. Dan karena ini sudah keyless, teman-teman sebenarnya nggak perlu ngeluarin kunci nih kalau lagi di kantong atau di tas gitu ya. Teman-teman cukup scan aja garis di sini. Nah ini kita sudah bisa mengunci, atau kalau mau buka scan lagi aja ya. Nah ini kita sudah bisa membuka lock dari pintu-pintunya. Kita buka, kita lihat interior dalamnya. Untuk door trim depannya ini belum ada perubahan dari 2023-nya ya, didominasi warna hitam semuanya dari atas sampai bawah. Ini dia masih bahan plastik semuanya ya, termasuk di armrestnya bahan plastik juga, ada laci kecil di atas ini. Kemudian ada tombol-tombol power window di sini ya, auto hanya di bagian drivernya aja. Ada pengaturan untuk spionnya juga termasuk untuk melipat, dan di bawahnya juga ada list warna silver ya. Dan menariknya di sini untuk handle pintunya sudah dilapis warna chrome, jadi tampak elegan. Dan di bawah di sini ada speaker utamanya untuk pintu kanan kiri tentunya. Ada 2 cup holder dan ada door pocket. Kita masuk dalam. Dalam nuansa dashboardnya juga belum ada perubahan dari 2023-nya ya, masih didominasi warna hitam dengan tambahan aksen list-list sedikit warna merah-merah, jadi tampak racing. Kemudian di pojokan ada speaker atau tweeter tambahannya. Untuk isi AC-nya ada list warna merah ya di tengahnya, ada laci terbuka kecil di bagian atas sini, dan di bawah sini dia ada tombol traction control atau VSC lengkap dengan tombol untuk kamera 360-nya. Lalu di bawahnya ada laci kecil ya untuk penyimpanan. Kemudian di bawahnya tentunya hanya dilengkapi dengan pedal gas dan rem saja, karena yang kita bongkar adalah yang Matic atau CVT-nya.
Untuk bahan joknya ini masih full bahan fabric ya. Menariknya ada motif-motif di tengahnya cukup sporty, lengkap dengan jahitan-jahitan warna merah dan list warna merah, jadi tampak sporty juga ya. Kemudian di sini dia untuk pengaturan sandarannya masih manual ya. Dan menariknya sudah ada pengaturan ketinggian jok juga ya, walaupun masih manual bisa diatur juga ketinggiannya. Dan di sini untuk maju mundurnya juga masih manual. Untuk setirnya ini modelnya 3 spoke ya. Menariknya ada aksen-aksen warna silver di kanan kirinya. Di bawahnya juga ada warna silver yang lebih besar juga ya. Di tengahnya dia ada logo Daihatsu berwarna chrome serta sudah dilengkapi dengan airbag untuk pengemudi. Di bagian kanan dia ada tombol untuk mode trip atau perjalanannya ya. Jadi bisa diatur nih untuk eco mode atau power mode. Lalu di kirinya dia ada tombol untuk pengaturan MID-nya, lengkap dengan pengaturan untuk head unit audionya ya. Jadi audionya sudah bisa diatur dari sini atau ada audio steering switch-nya. Lalu untuk setirnya ini dia sudah bisa diatur naik turun, tapi sayangnya belum bisa maju mundur nih. Jadi baru tilt, belum teleskopik. Di belakang setir sebelah kanan ada saklar bukan lampu-lampunya ya. Dan di kirinya dia ada saklar untuk menyalakan wiper depan dan belakangnya. Untuk menyalakan mesin, karena ini sudah keyless, jadi cukup injak rem lalu tekan tombol smart engine-nya yang di tengah ya. Di bagian kiri setir, di sini dia warna merah ya. Kita nyalakan. Saat dinyalakan, kita lihat tampilan dari speedometernya, dia masih standar ya. Jadi untuk kilometer dan juga RPM-nya, dia modelnya analog kayak gini ya. Ada aksen-aksen warna merah-merah untuk jarumnya juga, dan warna putih. Dan menariknya untuk MID-nya dia sudah layar TFT ya. Jadi sudah full animasi digital, jadi kelihatan lebih jelas gitu ya. Dan indikator-indikatornya standar ya, lengkap gitu ya, seperti BBM untuk pemakaian seatbelt, untuk posisi rem tangan ataupun transmisi gitu ya, dan ada auto tripnya juga dan lain-lain ya. Tentunya standar semuanya, masih analog tapi terlihat masih cukup modern juga. Kemudian di tengah di sini juga dilengkapi dengan audio head unit touchscreen ya. Ini modelnya layar floating seperti ini, jadi cukup modern. Dan menariknya fitur-fiturnya juga cukup lengkap ya, mulai dari ada radio standar ya. Sudah ada Android Auto, Apple CarPlay juga gitu ya, dan fitur-fitur lainnya. Di sini dia ada koneksi ke media ya, ada untuk USB, penyambungan ke telepon atau Bluetooth. Kemudian ada menu settingnya juga, dan kalau dirubah ke R atau mundur, menariknya juga sudah bisa menampilkan kamera 360-nya karena sudah dilengkapi dengan kamera 360. Jadi untuk head unit audionya ini cukup lengkap ya, jadi seperti mobil-mobil zaman sekarang gitu ya. Di bawahnya di sini untuk sisi AC-nya dia ada list warna black glossy ya, di bawahnya cukup elegan, lengkap dengan tambahan list-list warna merah di bagian tengah-tengahnya, dan ada tombol untuk menyalakan lampu hazard juga di bagian tengahnya. Lalu di sini untuk pengaturan AC-nya juga ini menariknya sudah digital ya. Untuk pengaturan kipasnya di sini ada di kanan, kemudian ada tombol off-nya, ada sirkulasi udaranya, ada pilihan max-full juga, tombol AC-nya, dan untuk pengaturan suhunya juga di kirinya. Tapi memang sedikit disayangkan, arah semburannya dia hanya bisa ke badan ya, nggak bisa dibagi badan ke kaki. Kemudian ini tombol untuk menyalakan mesin yang tadi ya, dan di sini dia juga ada untuk menaruh e-tol atau kartu elektronik gitu ya. Dan secara keseluruhan emang tampilan dashboardnya ini memang belum ada perubahan, tapi memang masih terlihat modern dan kelihatan sporty juga ya, dengan aksen-aksen warna merah-merahnya. Kemudian di bawahnya ini juga menariknya juga ada port USB ya. Ini bisa terkonek dengan head unit audionya ya. Di bawahnya juga ada laci penyimpanan terbuka kecil. Untuk model tuas transmisinya juga cukup menarik ya, karena modelnya seperti ini sudah CVT dibungkus kulit di bawahnya. Ada list warna chrome di bawahnya dan ada motif-motif karbon, jadi tampak sporty, lengkap dengan ornamen warna silver glossy di bagian kanan, kiri, dan bawahnya yang menyambung sampai atas, jadi tampak elegan di sekitarnya ini. Lalu pilihannya di juga ada parkir, mundur, netral, drive, bahkan sudah manual atau sport ya. Jadi sudah triptonic juga nih. Jadi walaupun mobil matic tetap kita bisa merubah gigi secara manual atau memiliki sensasi sport juga. Untuk rem tangannya Xenia tipe R pun dia masih model tarik seperti ini ya. Tombolnya di finishing warna chrome, dan di bawahnya juga ada laci kecil-kecil gitu ya, ada 2. Dan di sini menariknya ada power outlet lagi nih. Jadi teman-teman kalau mau mau ngecas gitu ya, itu bisa langsung dari sini juga atau yang di USB depan tadi. Dan menariknya sudah ada konsol box di sini. Sayangnya memang belum dilapis kulit nih ya, jadi agak keras kalau buat sandaran tangan gitu ya. Dan kalau dibuka ini boxnya juga nggak terlalu besar ya, karena modelnya nggak kotak tapi agak ada belokan gini. Tapi tetap lumayan ya, karena ada konsol box untuk penyimpanan, tentunya sangat berguna. Lalu di depan sini juga ada tempat penyimpanan cukup besar ya, lacinya bisa tertutup seperti ini. Ada laci terbuka juga di atasnya di sini ya. Kemudian di bagian atas ada airbag untuk penumpang depannya. Jadi untuk airbagnya ada dual airbag,
Di pojokan dia ada tweeter atau speaker tambahan juga ya, dan di sisi AC sebelah kirinya dia juga ada list warna merahnya juga. Dan di bawahnya di sini juga ada tempat penyimpanan cup holder ya kalau ditarik. Dan ini tentunya akan bisa dingin ya kalau naruh botol minum di sini karena di depan kisi-kisi AC langsung, dan menariknya bisa disimpan kayak gini, jadi tentunya lebih praktis. Kemudian di bagian atas plafonnya tentunya ada sun visor ya. Ini lengkap dengan kaca tapi fix, nggak bisa buka tutup, kacanya standar. Di sini menariknya ada pegangan tangan juga di penumpang depannya, di atasnya ya. Ini sudah retract, lalu di tengahnya juga ada lampu cabinnya. Ini masih warna kuning, ada 2, lengkap dengan indikator ke pintu-pintu yang terbuka juga. Lalu di sini dia juga ada spion dalamnya, ini masih standar, dan di kanan juga ada sun visor. Di depan driver ini tidak ada kaca ataupun lampu juga. Kemudian di area depan ini tentunya juga dilengkapi dengan seat belt. Di sini sudah 3 titik penguncian baik untuk driver dan penumpang depannya dengan teknologi pro tensioner dan force limiter untuk keamanannya. Di atas jok di sini juga ada headrest yang sudah adjustable atau bisa sudah dibongkar pasang ya, tapi belum dilapis kulit ya karena joknya memang belum dilapis kulit. Dan menariknya di bawah ini tentunya dilengkapi dengan 1 apar dan 1 set karpet alas dengan emblem Xenia. Sekarang kita bongkar untuk interior di baris keduanya ya. Kita buka. Nah, door trim di baris keduanya juga sama kayak di depannya, didominasi warna hitam semuanya dengan bahan hard plastik, termasuk di armrestnya juga bahan hard plastik juga ya. Ada laci terbuka kecil di sini, ada tombol power window di belakang, lengkap dengan cup holder juga di depannya, dan di bawahnya juga ada accent list warna silver juga ya. Dan untuk handle pintunya juga di finishing atau dilapis warna chrome. Lalu di bawah tentunya juga dilengkapi dengan speaker untuk pintu kanan kiri, ada cup holder dan ada door pocket juga. Kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita sudah berada di baris kedua dari Daihatsu All New Xenia 15R ya. Kita lihat di sini ruang cabinnya cukup lega ya, dari lutut saya jauh banget. Bahkan kalau kita majuin sedikit supaya baris ketiganya misalkan masih longgar gitu ya, ini juga maju sekitar 5 cm, masih jauh gitu ya. Dan di bagian headroomnya juga lumayan tinggi, dari tinggi saya 167an masih 10 jari lebih juga, jadi cukup nyaman juga. Di atasnya juga menariknya ada pegangan tangan sudah retract kanan kiri. Kemudian ada AC double blowernya di sini ya. Ini pengaturannya di tengahnya. Kemudian ada lampu cabin juga di sini warna kuning. Lalu di sini juga ada seat beltnya 3 titik penguncian juga nih kanan kiri. Tapi di tengahnya dia hanya 2 titik penguncian ya. Rata-rata Daihatsu memang seperti ini. Jadi kalau bertiga hanya 2 titik penguncian untuk di bagian tengahnya. Dan di atasnya dia ada headrest juga nih. Bisa adjustable atau bisa dibongkar pasang. Tapi juga lagi-lagi ada 2 aja ya. Jadi tengahnya kalau lagi bertiga nggak ada headrest. Tapi yang di tengah ini kalau lagi sendiri atau berdua, ini bisa dijadiin armrest kayak gini ya. Untuk kenyamanan di baris keduanya ada armrest. Bisa seperti ini juga ya. Dan yang menarik dari All New Xenia yang tipe R ini, dia untuk baris keduanya dan baris pertamanya itu bisa dibuat long sofa mode nih. Jadi teman-teman kalau mau tiduran, lagi santai-santai atau untuk tidurin anak-anak gitu kalau di belakang, ini bisa menyambung dari baris ketiga ke baris keduanya atau baris kedua ke pertamanya juga bisa lurus, jadinya akan lebih nyaman juga untuk istirahat gitu ya. Dan menariknya di sini juga ada motif-motif ya, warna merah-merah di bagian joknya dan ada motif-motif di tengahnya. Tapi sedikit disayangkan memang nggak ada isofix nih untuk Xenia tipe R sekalipun ya. Dan di depan ini dia juga ada kantong-kantong kanan kiri ya, dua-duanya ada kantong. Dan menariknya di bawah sini dia juga ada port USB, ada 2 standar modelnya ya. Jadi bisa colok, di sini ada 2 lengkap dengan tempat penyimpanan kecil di bagian bawahnya. Sekarang kita masuk ke baris ketiganya ya. Untuk pelipatan jok baris tengahnya ini cukup simpel, kalah sekali jebretan. Ini sudah bisa terlipat full kayak gini ya. Jadi aksesnya luas, kita masuknya lebih mudah ya. Kita masuk ke dalam. Di dalam kalau sandarannya tegak, ini bener-bener kurang nyaman gitu ya. Jadi kita bisa miringin, dan kemiringannya juga lumayan ya. Seperti ini, bahkan ini langsung ada jarak walaupun tipis. Jadi teman-teman kalau kurang luas nanti di bagian lutut bisa bagi dengan baris keduanya ya. Di baris keduanya tadi cukup longgar gitu ya. Jadi diatur aja. Lalu di sini juga dia ada
headrest kanan kiri yang sudah adjustable ya. Jadi bisa dibongkar pasang, ada 2. Kemudian di sini juga ada seat belt juga ada 2 ya, dan menariknya sudah 3 titik penguncian. Kanan kirinya dia ada laci-laci terbuka juga ya untuk tempat penyimpanan. Di atasnya juga ada laci-laci tipis juga untuk naruh-naruh handphone ya, dan menariknya di bagian kanannya sudah ada power outlet lagi di baris ketiganya. Jadi teman-teman kalau ngecas nggak perlu numpang ke depan karena ada power outlet di baris ketiganya. Tapi sedikit sayang kan di baris ketiganya dia nggak ada pegangan tangan nih. Jadi hanya pegangannya ya kanan kirinya aja gitu ya, nggak ada pegangan resmi di atas sini. Sekarang kita bongkar untuk bagasinya ya. Untuk membuka bagasi tentunya masih manual ya, tarik seperti ini, hidrolik. Dan kita lihat bagasi dari mobil 3 baris Xenia ini memang nggak terlalu luas, tapi tetap lumayan. Masih ada bagasi segini, dan menariknya kalau beli Daihatsu itu selalu mendapatkan cargonet ya, tipe apapun mendapatkan cargonet kayak gini, jadi kita nggak perlu beli lagi gitu ya. Dan kalau teman-teman perlu bagasi yang besar, ini pelipatan joknya juga bisa ya. Ini bisa setengah-setengah kayak gini, rata dengan lantai ya, atau dua-duanya juga bisa nih. Jadi rata dengan lantai semuanya, kita bisa mendapatkan bagasi yang cukup lumayan lebar. Lalu di kirinya juga ada tempat penyimpanan terbuka ya di bawah ini, lengkap dengan lampu penerangan juga berwarna kuning. Dan yang menarik kalau diangkat karpetnya, ini tetap ada storage atau tempat-tempat penyimpanan kecil-kecil ya, box kayak gini, termasuk untuk menyimpan toolkit dan dongkraknya juga bisa dari sini juga ya. Dan untuk ban cadangannya ini adanya di bawah kolong sini ya. Dan untuk bukanya cukup praktis, jadi dari sini aja tinggal diengkol, nanti bannya akan turun secara otomatis gitu ya. Jadi cukup simple dan cukup rapi juga gitu ya. Oke, kita tutup. Nah, tadi kita sudah membongkar spek dan juga fitur-fitur lengkap dari Daihatsu All New Xenia 15R CVT 2024 ya. Teman-teman sudah lihat sendiri seperti apa spek dan fitur-fitur dari Xenia 15 terlaris. Jadi teman-teman bisa langsung komentar ya, kira-kira worth it atau enggak untuk dimiliki, atau lebih worth it tipe-tipe lainnya. Teman-teman boleh komentar di bawah. Nah, buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Daihatsu All New Xenia ini ataupun Daihatsu tipe-tipe lainnya, teman-teman jangan sungkan, ada Mas Lukman, salah satu sales terbaik DKI ya. Jadi teman-teman bisa langsung hubungin Mas Lukman di Japri langsung. Yang mau nanya harga, hitungan kredit, bahkan mau janjian test drive, pokoknya langsung di Japri aja sama Mas Lukman. Nah, cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini, lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Ipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Ipras. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan bermasukan di kolom komentar. Saya Dipras, Saya Lukman. pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.